Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam, tergantung ibunya menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang basic grammar yang beranggotakan oleh pertama Andika Serwan, yang kedua Muhaidin, yang ketiga Oska Samudra Cleaver, yang keempat Reino Reski Amar Saputra, yang kelima Septian Andi Saputra. Lanjut. A sentence must have a subject and a verb. Jadi sebuah kalimat itu harus mempunyai subjek dan verb. Tidak bisa hanya subjek saja atau verb saja. Lanjut. The past was yesterday, the present is now, the future is tomorrow. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 3 tense. Yang pertama adalah past tense, yang kedua adalah present tense, yang ketiga adalah future tense. Lanjut. Nah, kalau lebih detail, itu ada ditambahkan continuous dan perfect. Kalian bisa lihat sendiri ini daftar-daftar tense-nya ada banyak sekali, ada 16. Lanjut. Nah, berikut adalah rumus-rumus dari tense. Ada simple present, ada simple past, present continuous, hingga past future dan simple future. Lanjut. Modal verbs do not take s in the third person. Example, he can speak Chinese. You might not to make modal verbs negative, even in simple present and simple past. Example, he should not be late. Many modal verbs cannot be used in the past tense or the future tense. Example, he will can go with us. Not correct. She must study very hard. Not correct. Lanjut. Jadi di sini ada contoh-contoh dari common modal verbs, yaitu ada can, ada call, ada may, ada might, ada must, dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya, passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat di mana subjek dikenai tindakan atau pekerjaan, sedangkan kalimat aktif ialah subjeklah yang melakukan tindakan atau pekerjaannya. Hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin merubah kalimat aktif ke pasif adalah pertama, yang dapat dijadikan kalimat pasif adalah verbal sense atau kalimat yang predikatnya kata kerja atau verb. Verbal sense yang dapat dirubah ke passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki objek penderita. Yang ketiga, perubahan aktif ke pasif atau sebaliknya tidak merubah makna kalimat. Perubahan tidak hanya pada struktur kalimatnya saja. Yang keempat, ciri kalimat pasif atau passive voice adalah to be, verb 3, dan kata by. Namun kata by tidak selalu harus ada di dalam kalimat pasif. Contohnya yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktifnya Bajuri loves Oneng. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif menjadi Oneng is loved by Bajuri dengan ditandai kata atau verb kata by sebagai gitu. Contoh kedua, kalimat aktifnya I bought a new motorcycle last week. Ketika ingin merubah kalimat pasif menjadi a new motorcycle was bought by me last week. Ya, selanjutnya gerund dan infinitive. Gerund adalah kata kerja yang dibendakan atau kata benda yang dibentuk dari kata kerja yang diberi akhiran verb ing. Ini kita gunakan ketika bila pertama verb sebagai subjek. Swimming is a good sport. Dengan verbnya itu swim dan diakhir dengan ing, jadi swim. Yang kedua, verb sebagai komplement atau pelengkap. Contohnya my hobby is cycling. Yang ketiga, setelah kata depan preposition seperti for, on, before, dan lain-lain. Contohnya I am sorry for coming late. Yang kedua, before leaving, he said nothing. Yang keempat, setelah istilah khusus seperti no use, to be worth, to be bus, can help, atau can bear, to be used to, get used to. Contohnya, it is not use studying without practice. Yang kelima, setelah possessive adjective seperti my, your, his, her, our, their, dan lain-lain. Contohnya, his staring frightens me. Yang terakhir, kata kerja atau verb setelah kata kerja tertentu seperti we enjoy seeing them again after so many years. Ya. Terima kasih.
Ya, selanjutnya ada direct dan indirect speech. Nah, direct itu adalah kalimat langsung, indirect is kalimat tidak langsung. Tenses-nya di direct itu simple present, present continuous, present future, present perfect continuous, simple past, past continuous. Nah, tense di indirect simple past, past continuous, past future, past perfect continuous, past perfect continuous. Selanjutnya di direct itu ada now, today, tomorrow, next, last, titik, go, yesterday, the day before yesterday, here, this, this. Indirect, then, that day, the next day, the day after, the following day, a day later, the titik after, the following titik, the titik before, the previous titik before, titik early, the day before, the previous day, the day before, there, that, those. Saya ulang. Selanjutnya ada konektor. Konektor digunakan untuk menggabungkan dua kalimat atau lebih menjadi satu kalimat. Konektor dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama menunjukkan waktu, before, after, as soon as, will, when. Example, we went home after the rain stopped. Next, I prefer my ticket and passport before I go on holiday to Paris. Example, next, I started to look for an apartment as soon as I arrived in this city. Example, while he was reading her novel, somebody knocked on the door. I was really sad when I saw a drama movie. Yang kedua, menunjukkan sebab dan akibat. Because of sense. Example, because I went to the hospital because I had a serious accident. Example, because of I went to the hospital because of my serious accident. Next, sense, I have no money, I can treat you. Selanjutnya yang ketiga menunjukkan tanda urutan first, next, that, after that, finally. Example, first, we must prepare the integrates. Example, next, we cut the vegetables into small pieces. Next, after that, we put them into frying pan. Example, finally, we put some sauce and salt. Selanjutnya, conjunction. Kata sambung. Kata sambung adalah kata yang digunakan untuk menyambung dua kalimat atau kata-kata. Yang pertama, kata sambung yang berdiri sendiri, seperti and, or, but, for, although, or, took, that, if, and others. Yang kedua, kata sambung yang berpasangan, seperti both, and, not only, but also, neither, or, neither, nor. Oke, itu aja. Selanjutnya. Picture conditional diusahakan kalimat yang diucapkan dan kenyataan yang sebenarnya tidak bertolak belakang. Apa yang diucapkan, itulah yang diharapkan. Kemungkinan harapan terpenuhi di tipe ini adalah ada atau bukan imajinasi, tapi kalau bersyarat terpenuhi. Yaitu kalimatnya if, simple future, atau modal. Tipe yang kedua yaitu present conditional, ialah kalimat yang diucapkan bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya di masa sekarang. Kalau kalimatnya plus, maka makna atau meaningnya minus, dan sebaliknya. Kemungkinan harapan terpenuhi di tipe ini adalah tidak ada atau hanya imajinasi saja. If plus simple past,
plus past future atau modal. Tipe yang ketiga adalah past conditional. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan kewajiban atau kegiatan yang dilakukan di masa lampau, tapi tidak dilakukan atau tidak terpenuhi. Kalimat ini diucapkan bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya di masa lalu. Kalau kalimatnya plus, maka makna atau meaningnya yang disampaikan minus, dan sebaliknya kemungkinan harapan terpenuhi di tipe ini adalah tidak ada atau hanya imajinasi saja. If plus past perfect plus past future perfect atau modal perfect. Oke, selanjutnya preferences menyukai A ketimbang B. 1. Subject plus purpose plus noun atau verb ing plus to plus noun atau verb ing. Example, Donna prefers dancing to singing, atau dalam bahasa Indonesianya, Donna lebih menyukai menari ketimbang menyanyi. 2. Subject plus like plus noun atau verb ing plus better than plus noun atau verb ing. Example, I like TV better than radio. Example yang kedua, Kokom likes reading better than watching TV. Yang ketiga, subject plus operator plus verb 1 plus verb 10 plus verb 1. Example, Dita operator watch TV then plays a video game. Atau dalam bahasa Indonesianya, Dita lebih menyukai nonton TV ketimbang main video game. Yang keempat atau yang terakhir, subject plus word prepare plus to verb 1 plus letter 10 plus verb 1. Example, I will prepare to phone me rather than send SMS. Atau dalam bahasa Indonesianya, Ayu lebih menyukai menelpon saya ketimbang mengirim SMS. Sekian dan terima kasih. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila di presentasi kami kali ini ada banyak kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.